Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 566. Liu Yanhu dan anak buahnya datang dan pergi dengan cepat, tetapi Chen Ce dengan santai melanjutkan perjalanan ke perbatasan utara. Bukannya dia tidak ingin melaju lebih cepat, tapi dia memang tidak bisa melaju lebih cepat. Awalnya Chen Ce adalah orang yang bisa lari cepat, tapi siapa sangka begitu sampai di perbatasan utara, cuacanya akan berubah, malah gerimis seharian. Hujannya tidak deras, tetapi terus turun sepanjang hari. Jalan menjadi sangat licin setelah hujan, dan Anda tidak dapat melaju kencang sama sekali karena Anda dapat dengan mudah tergelincir jika tidak berhati-hati. Setelah itu, semua orang mulai berkoordinasi dengan kecepatan gajah jantan. Gajah jantan tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Ia hanya berjalan selangkah demi selangkah, selama lebih dari 10 jam sehari, dan berjalan perlahan. Dianggap baik jika ia dapat berjalan lebih dari 200 mil sehari. Mereka tidak menemui kesulitan apapun di sepanjang perjalanan, tetapi hari ini Chen Ce dan teman-temannya menemui hal aneh karena mereka dirampok. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari berturut-turut, hujan semakin deras. Jadi Chen Ce menyarankan untuk beristirahat di lembah ini yang dapat melindungi mereka dari hujan. Lembah ini sangat luas, rongganya sekitar 70 atau 80 meter tingginya, memanjang hampir 200 meter ke dalam lembah, dan lebarnya 60 hingga 70 meter. Anda tidak akan terkena hujan sama sekali di sini. Kuncinya adalah ada mata air pegunungan di lembah itu. Bukankah itu hebat? Ada air minum untuk ribuan orang. Jadi Chen Ce mengatur agar semua orang tinggal beristirahat di sini. Setelah bepergian sekian lama dan menunggang kuda sekian lama, setiap orang tentu ingin beristirahat. Jadi sebelum malam tiba, setelah semua orang selesai mandi dan makan sesuatu, suara dengkuran yang menggelegar terdengar dari tenda yang baru didirikan. Chen Ce sudah lama terbiasa dengan hal itu selama beberapa hari, jadi dia memilih tempat terbaik, lalu dia, Qiu Yaoer, dan Luo Sanshan juga ikut masuk. Meski tenda itu tak dapat menghalangi suara, namun aromanya tetap sedap karena kehadiran dua wanita cantik. Mereka tidak sempat mandi selama perjalanan ini. Sekarang setelah mereka akhirnya tenang, mereka tidak sabar untuk merebus air. Namun, mandi masih belum praktis, jadi mereka mengambil air dan mulai membasuh tubuh mereka di dalam tenda. Keduanya bergantian, pertama Luo Sanshan mandi dan Qiu Yaoer mengambilkan air untuknya. Kemudian setelah Luo Sanshan selesai mandi, giliran dia membantu Qiu Yaoer mengambilkan air. Chen Ce berbaring di dalam tenda, dengan gembira mengagumi seluruh proses mandi kedua wanita cantiknya. Meskipun mereka tidak mandi selama berhari-hari, tidak ada bau aneh di tubuh mereka, jadi Chen Ce dapat mengagumi puncak dan rawa mereka dengan penuh semangat. Namun, setelah kedua wanita itu selesai mencuci, mereka datang dan menanggalkan pakaian Chen Ce. Hentikan! Ada begitu banyak orang di luar. Chen Ce buru-buru menghentikan tindakan mereka. Luo Sanshan sudah mengulurkan tangannya ke kakak laki-laki Chen Ce. Rasa percaya diri kakak laki-laki itu sudah membengkak, dan dia menantang Luo Sanshan yang sedang menggodanya dengan ganas. Cuci juga milikmu. Sudah lama sekali kau tak mencucinya. Baunya hampir tak sedap. Dan yang ini, baunya sangat tak sedap. Chen Ce berbaring di tanah, mengabaikan mereka dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Kedua wanita itu tidak sekalem Li Linzi dan Liu Xiaoxiao. Ketika mereka melihat Chen Ce berbaring begitu dia muncul, mereka saling memandang dan mulai menelanjangi Chen Ce dan mulai memandikan tubuhnya. Setelah menghabiskan 4 baskom air, mereka akhirnya mulai melayani Chen Ce. Kenapa kamu tidak mengelupas saja selapis kulitku? Lihat betapa merahnya tubuhku. Kamu hampir akan merobek kulitku dengan menggosoknya. Chen Ce berkata dengan tidak puas. Hei, suamiku, barang-barang impor memang harus selalu dibersihkan secara menyeluruh. Bagaimana menurutmu, Yaoer? Sebelum Luo Sanshan selesai menggodanya, dia mendapati bahwa Qiu Yaoer sudah meluruskan Chen Ce kecil dan mulai melaksanakan pengangkutan pipa secara profesional. Ya ampun! Aku tidak pernah menyangka bahwa saudari Yaoer dengan alis tebal dan mata besar akan bersikap tidak tahu malu. Dia benar-benar mengambil inisiatif saat aku tidak memperhatikan. Luo Sanshan membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia bertemu Qiu Yaoer untuk pertama kalinya. Qiu Yaoer menikmati penyambutan dan perpisahan yang langka ini dengan mata berkaca-kaca.
Sejak dia tahu bahwa Chen Ce telah menghabiskan malam yang gila dengan Zhao Junlin dan Luo Sanshan pada hari keberangkatan, Qiu Yaoer telah memikirkannya. Sudah begitu lama dan dia sudah tidak sabar untuk melakukannya. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimana mungkin dia membiarkan Luo Sanshan mendahuluinya lagi? Jadi dia menggigit bibirnya dan berbisik, "Kak Sanshan, biarkan aku pergi dulu kali ini. Aku akan menebusnya lain kali." Luo Sanshan tersenyum dan mengangkat jubah yang menyebalkan itu ke arah Qiu Yaoer. "Tidak, tidak, kamu bisa menebusnya sekarang dan biarkan aku melihat apakah babi gemuk kecil yang kamu besarkan itu sudah tumbuh besar." "Hei, dia sudah sebesar ini. Aku tidak tahu, Yaoer. Sepertinya suamimu telah memberimu banyak makanan tambahan dalam 6 bulan terakhir." Chen Ce berbaring di tanah dan berpura-pura mati, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Mereka akan bergerak sendiri, jadi ada baiknya tidak perlu khawatir tentang beberapa hal. Ketiganya sangat harmonis. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama, dan mereka memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain. Misalnya, ketika mereka melakukan gerakan yang lebih besar, mereka akan saling menutup mulut untuk mencegah satu sama lain membuat suara yang tidak biasa. Tetapi kecelakaan itu tetap terjadi. Sekelompok prajurit sedang sibuk memasak ketika tiba-tiba mereka mendengar suara derap kaki kuda di kejauhan. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi sepertinya terlalu jauh. Kedua juru masak itu melangkah maju dan berbaring sambil mendekatkan telinga ke tanah. Setelah beberapa saat, keduanya membuat keputusan. Sekitar 200 pengendara, 2 atau 3 mil jauhnya. Beritahukan kepada komandan. Segera, Chu Zengyi dan Tong Dalei diberitahu tentang serangan itu. Tong Dalei dan Chu Zengyi merendam kaki mereka di tong kayu. Mereka tidak terlalu teliti seperti Qiu Yaoer dan Luo Sanshan, yang mau mandi dalam situasi ini. Mereka hanya mencuci kaki sebagai hadiah untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka mendengar anak buahnya mengatakan ada yang menyerang, mereka mengira mereka salah dengar. Ketika mereka memakai sepatu dan membawa orang-orang keluar dari gua untuk melihat-lihat, mereka menemukan bahwa di kejauhan, di tengah hujan berkabut, sebenarnya ada sekelompok orang berpakaian seperti bandit di atas kuda yang mendekat dengan cepat. Ding Yuan adalah kepala kelompok bandit ini. Geng bandit Gunung King Feng mereka terkenal di mana-mana. Dengan cukup banyak saudara dan menduduki benteng militer yang sangat jelas, mereka dapat memblokir pintu masuk gang gunung di utara dan membuat orang yang lewat membayar cukup banyak tol. Kalau tidak seorang pun dapat memasuki Gunung King Feng. Ding Yuan telah menjaga Gunung King Feng bersama anak buahnya selama hampir 20 tahun. Selama 20 tahun ini, banyak orang telah datang dan pergi. Bahkan Chu Zengyi dan anak buahnya pun dicegat saat mereka kembali. Jadi, ketika Chu Zengyi keluar, dia mengenali Ding Yuan dan gerombolan banditnya. Untuk sesaat, ekspresi di wajah Chu Zengyi tak terlukiskan. "Ada apa, Pak Tua Chu? Sepertinya kau mengenal mereka." Tong Dalei lebih tanggap dan teliti daripada Chen Xiaobing. Dia segera merasakan rasa malu Chu Zengyi, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah, kurasa aku kenal mereka. Mereka adalah bandit dari Gunung King Feng di depan. Mereka mungkin menerima pesan dari bawahan mereka dan tahu bahwa banyak dari kita telah tiba di sini, jadi mereka datang ke sini untuk melihat." Tebakan Chu Zengyi benar-benar jauh ke depan. Ada mata-mata yang ditinggalkan oleh Ding Yuan di sepanjang jalan. Selama mereka menemukan mangsa yang datang, mata-mata ini akan kembali dan melapor kepada Ding Yuan secepat mungkin. Tim kecil akan menunggu hingga mereka mencapai Gunung King Feng untuk meminta tol, tetapi menurut Ding Yuan, tim besar seperti Chen Ce adalah tim yang tidak akan membuka bisnis selama setengah tahun tetapi akan mampu mencari nafkah selama 3 tahun setelah pembukaan. Maka Ding Yuan pun datang langsung bersama orang-orangnya untuk meminta nasihat, atau dengan kata lain, memeras uang mereka. "Bandit, apakah mereka akan merampok kita?" Tong Dalei mengira dia salah dengar. Sejak Chen Ce mendirikan tentara Chen Jiachun, dia tidak pernah melihat pasukan bersenjata swasta yang berani menyerangnya dan yang lainnya. Tentu saja, para prajurit Qiang secara alami dikecualikan. Kecuali para prajurit Qiang yang pada waktu itu dibutakan oleh kebencian dan datang ke sini untuk menawarkan kepala mereka di bawah kepemimpinan Raja Qiang Hetian. Para prajurit Qiang sekarang berlari lebih cepat daripada kelinci ketika mereka melihat pasukan desa Chenjia. Itu bukan perampokan, mereka hanya ingin meminta kita membayar tol. Yah, itu cukup masuk akal.
Chu Zengyi tersenyum pahit, mereka membangun ruas jalan di sini, yang memudahkan orang yang lewat. Kalau bukan karena mereka, kita harus mengambil jalan memutar ratusan mil melalui pegunungan untuk melewati daerah ini. Jadi, masuk akal bagi mereka untuk mengenakan biaya ini. Tong Dalei mengangguk, jika memang begitu, maka itu masuk akal. Ayo kita temui mereka. Jika harga yang mereka minta tidak tinggi, kita masih bisa bernegosiasi. Tong Dalei dan Chu Zengyi memimpin anak buahnya untuk menemui mereka. Mengenai pemberitahuan kepada Chen Ce, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Mereka akan merasa malu jika pencuri kecil itu membiarkan mereka mengganggu istirahat tuannya. Tak lama kemudian, Tong Dalei dan Ding Yuan serta yang lainnya berhenti. Jarak mereka lebih dari 10 meter. Ding Yuan sedang menunggang kuda, memiringkan kepalanya dan melihat sekelompok orang yang keluar dari gua di seberangnya. Ada kabut di pegunungan, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas berapa banyak orang yang ada di dalam gua, tetapi bawahan Ding Yuan telah mengetahui dengan jelas bahwa kelompok orang ini semuanya menunggang kuda, dan jumlahnya sekitar 1000 orang. Bagi Ding Yuan, orang-orang ini hanya memiliki satu identitas, yaitu domba gemuk. Pemimpin itu melihat ke arah Tong Dalei dan yang lainnya. Mereka mengenakan seragam yang sama, dengan pisau buntut di pinggang dan sepatu bot kulit yang sangat indah di kaki mereka. Mereka tampak sangat kaya, selain dari yang lainnya, pisau buntut itu saja sudah sangat mahal. Hei, dengarkan baik-baik, orang-orang di depan. Aku yang membangun jalan ini dan menanam pohon ini. Jika kalian ingin lewat sini, kalian harus meninggalkan sejumlah uang untuk membayar ongkos perjalanan kalian. Ding Yuan mengucapkan kata-kata pembuka yang sama sambil menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun tahu dari mana dia mempelajarinya. Dia mungkin berpikir bahwa beberapa kalimat ini akan membuatnya tampak seperti seorang sarjana, tetapi dia tidak tahu bahwa tindakannya membaca tampak bodoh di mata Tong Dalei. Lagi pula, Tong Dalei telah melihat bagaimana para siswa di akademi belajar, jadi tidak perlu menggelengkan kepala seperti itu. Selain itu, guru itu pernah berkata bahwa mereka yang menggelengkan kepala saat belajar semuanya adalah orang bodoh. Bab 567. Baiklah, baiklah, berhentilah menggelengkan kepala. Aku takut kau akan jatuh dari kudamu. Kamu hanya menginginkan uang, mengingat tidak mudah bagimu untuk membangun jalan, kami akan membayarnya. Tong Dalei adalah orang yang baik dan jujur. Menurutnya, membangun jembatan dan jalan merupakan pekerjaan berat, jadi memberi mereka sejumlah uang hasil jerih payah mereka adalah hal yang pantas mereka dapatkan. Jadi, dia bertanya langsung tentang harganya. Ini mungkin pertama kalinya Ding Yuan bertemu dengan orang yang begitu bijaksana. Setelah tertegun sejenak, dia mulai menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang secerdas ini. Karena kau sangat mudah diajak bicara, aku tidak akan meminta lebih. Cukup 5 tael perak per orang. Konon katanya di sini ada 1000 orang, kan? Itu berarti tolnya 50.000 tael perak, hehehe. Apa? Tong Dalei menggaruk telinganya, mengira dia salah dengar. Dia pun menoleh ke arah Chu Zengyi, seolah-olah dia sedang kebingungan, karena Chu Zengyi baru saja memberitahunya bahwa mereka hanya membayar 1 tael perak terakhir kali. Apa kau tuli? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan kakak tertua kami? 5 tael perak per orang, itu berarti 50.000 tael untuk 1000 orang dari kalian. Apakah kau meragukan aku menghitungnya dengan benar? Apakah kau mempertanyakan perhitungan bos kami? Sialan, kakak tertua kami adalah seorang sarjana. Kau menghinanya dengan menatapnya seperti itu. Aku akan mendendamu untuk membayar 1000 tael tambahan. Seorang wakil jenderal di atas kuda melompat keluar di samping Ding Yuan dan berteriak pada Tong Dalei dan yang lainnya. Tong Dalei terdiam lagi. Chu Zengyi segera berdiri dan berkata, Tuan muda, Anda meminta terlalu banyak. Kreditur Ding, apakah Anda masih mengenali saya? Chu Zengyi ingin mencegah pihak lain membuat Tong Dalei marah. Dia bersimpati dengan para bandit ini. Meskipun mereka bandit, mereka umumnya tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan memiliki reputasi dalam industri ini. Dikatakan bahwa mereka dapat membantu mengangkut barang jika mereka membayar lebih banyak uang. Oleh karena itu, Chu Zengyi tidak ingin mereka mati di bawah pisau Tong Dalei. Hah, kau, siapa kau? Ding Yuan melangkah maju 2 langkah dan menatap Chu Zengyi dengan saksama. Tepat ketika Chu Zengyi mengira orang ini akan mengenalinya,
Ding Yuan berhenti dan menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalmu. Sepertinya kau adalah orang lain yang ingin mengurangi biayaku dengan mengaku mengenalku. Tapi itu tidak masalah. Karena kau mengenalku, kau pastilah saudara yang mengagumi bakatku. Demi kebaikanmu, lupakan biaya 50.000 koin perak. Aku akan memberimu diskon 5.000 tael. Bagaimana? Cukup murah hati, bukan? Tidak akan ada orang yang murah hati sepertiku di tempat lain, hahaha. Chu Zengyi menoleh ke arah Tong Dalei dan berkata, Tong tua, lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak akan terbunuh. Tong Dalei juga menyadari bahwa Chu Zengyi awalnya ingin membantu mereka, tetapi dia tidak menyangka pihak lain begitu tidak tahu berterima kasih. Maju, Tong Dalei memberi perintah, dan ratusan pria besar di belakangnya menyerbu maju. Jika tidak banyak orang yang pergi, hanya akan ada sekitar 100 orang, hampir seperti situasi 1 lawan 2. Orang lain mungkin menganggap ini suatu kerugian, tapi dalam konsep tim Garda, 1 lawan 2, ini sudah merupakan jaminan kemenangan, kawan. Benar saja, pertempuran menjadi berat sebelah sejak awal. Para pengawal bergegas maju dan menjatuhkan mereka dari kuda satu persatu. Tingkat pertempuran tidak berada pada level yang sama. Di hadapan pengawal elit keluarga Chen, kekuatan profesional para bandit ini tampak sangat mengkhawatirkan dan mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Namun Ding Yuan masih sangat sombong. Dia digendong seperti anak ayam dan mulutnya masih tidak bisa diam sama sekali. Wah, berani sekali kau berkelahi dengan kami, saudara-saudara. Aku akan mengingatmu. Berani sekali kau memukulku, dan berani sekali kau menendang otakku yang pintar. Kalau semua pengetahuan budaya di kepalaku ditendang, maukah kau mengganti rugiku? Kalian memang galak sekarang, tapi saat kita sampai di Gunung Qingfeng, aku akan melihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Tanpa perintahku, saudara-saudara di Gunung Qingfeng tidak akan pernah membiarkan kalian lewat. Itu gunung setinggi 6 meter, aku ingin melihat bagaimana kalian bisa memanjatnya, hehehe. Ding Yuan dilempar ke depan Tong Dalei, yang terlalu malas untuk memperhatikannya dan mengikat mereka. Untuk mencegah mereka berbicara omong kosong dan mengganggu orang lain, dia juga menutup mulutnya. Tidak ada kecelakaan lagi malam itu dan semua orang menjalani malam dengan damai, kecuali Ding Yuan dan yang lainnya. Mereka diikat bersama dan menghabiskan malam di luar gua. Meskipun hujan telah berhenti, kabut gunung masih tebal dan mereka menggigil kedinginan. Sekelompok orang terserang flu dan air mata serta hidung mereka mengalir. Ketika Chen Ce terbangun dari aroma lembut kedua wanita cantik itu dengan pikiran segar, dia menyadari bahwa ada begitu banyak orang yang diikat di luar. Apa maksudnya? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak orang kembali? Chen Ce tersenyum dan menendang Ding Yuan dan yang lainnya, lalu bertanya dengan santai. Tong Dalei dan Chu Zengyi masing-masing memegang mangkuk besar dan menyeruput bubur yang mengepul di mangkuk sambil menjelaskan asal-usul mereka. Mereka menambahkan daging kering dan sayuran kering ke dalam nasi, yang rasanya sangat lezat. Mereka adalah sekelompok bandit yang turun dari gunung dan meminta kita membayar tol. Aku tidak punya uang, jadi kusuruh mereka menunggumu bangun dan baru membayarnya, hehe. Tong Dalei mengatakan ini secara wajar sebagai candaan. Chen Ce mencium aromanya dan segera meminta seseorang untuk mengambilkannya semangkuk bubur. Begitu dia memberi perintah, bawahannya dengan penuh perhatian memberinya bubur panas. Dia menyeruput beberapa suap dengan gembira sebelum mulai berbicara tentang Ding Yuan dan yang lainnya. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang mencoba merampokku. Aneh sekali. Hei, apa kau belum pernah mendengar namaku? Chen Ce berpikir bahwa ia seharusnya sudah cukup terkenal sekarang. Bagaimanapun, seorang pahlawan yang menghancurkan tentara Qiang seharusnya dikenal dunia. Namun, Ding Yuan dan yang lainnya terus menggelengkan kepala, yang membuat Chen Ce, yang tidak berusaha bersikap tenang, sangat tidak senang. Dia menendangnya dan kemudian terus meminum buburnya. Chu Zengyi melangkah maju dan membuat beberapa alasan untuk mereka, dan Chen Ce segera memahami sifat mereka. Oh, kamu pekerja pemeliharaan jalan. Kamu juga melakukan perampokan saat kekurangan uang. Lumayan, siapa pemimpinnya? Jika kamu membawa kami dengan selamat, aku akan memberimu hadiah. Jika kamu berani mengabaikanku lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ding Yuan dibebaskan, dan dia tidak berani berpura-pura lagi,
karena dia telah melihat kesenjangan nyata antara dirinya dan Chen Ce dan yang lainnya, jadi dia menerimanya. Namun, ketika pengawal keluarga Chen berangkat lagi, kelompok besar kuda perang, prajurit berpakaian rapi, dan masing-masing dari mereka sama ganasnya seperti bandit, masing-masing dari mereka membuat Ding Yuan merasa merinding. Baru saat itulah dia menyadari dosa apa yang telah dia lakukan. Dia sebenarnya meminta imbalan sebesar itu dari tim seperti itu. Ding Yuan memutuskan untuk memberi pelajaran yang bagus kepada para informan itu saat dia kembali. Betapa bodohnya mereka. Mereka benar-benar menggambarkan lebih dari 1000 prajurit surgawi ini sebagai lebih dari 1000 penjaga keamanan yang kelelahan. Ketika mereka melewati Gunung Qingfeng, Chen Ce akhirnya mengerti mengapa Chu Zengyi berbicara mewakili mereka. Itu adalah jalan di gunung yang curam. Sebenarnya, itu tidak bisa disebut jalan, karena itu adalah jalan yang digali dari Gunung Qingfeng. Jalan itu digali dari dinding gunung. Batu-batunya sangat keras, dan mereka menggali jalan keluar dari dinding gunung dengan pahat. Untungnya, mereka menggali jalan yang lebih lebar, kalau tidak, gajah-gajah raksasa itu hampir tidak bisa lewat. Para prajurit tidak berani menunggang kuda lagi, karena takut jatuh dari tebing. Bahkan seorang pemberani seperti Chen Ce tidak berani mengambil risiko dan hanya bisa mengikuti pasukan utama dengan patuh. Ini agak mirip dengan jalan raya yang dipasang di dinding pada generasi selanjutnya, yang juga sepenuhnya diukir secara artifisial. Chen Ce merasa bahwa untuk jalan yang adil seperti itu, sebenarnya tidak ada masalah dalam mengumpulkan sejumlah tol. Jadi setelah melewati Gunung Qingfeng, Chen Ce menyuruh seseorang memberikan 500 tael perak kepada Ding Yuan, dan juga meninggalkannya beberapa makanan. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia memiliki masalah, dia bisa datang ke desa Chen Jia untuk menemuinya dan mengatakan bahwa dia adalah teman Chen Ce. Melihat Chen Ce dan yang lainnya berjalan pergi, mata Ding Yuan menjadi basah. Dia tidak menyangka apa yang seharusnya menjadi perampokan akan berubah menjadi pengakuan. Jalan ini sebenarnya digali oleh kakek Ding Yuan. Butuh 2 generasi untuk menggali jalan ini. Dulu, saat ia memungut tol, orang-orang akan mengira ia adalah seorang bandit. Jadi seiring berjalannya waktu, Ding Yuan sendiri juga menganggap dirinya sebagai bandit. Baru setelah Chen Ce lewat, ia menyadari bahwa ia sama sekali bukan bandit, melainkan pewaris jalan ini. Jalan pegunungan ini adalah kekayaan tak terbatas yang diwariskan kepadanya oleh orang tuanya. Bab 568. Chen Ce tidak tahu betapa tersentuhnya Ding Yuan, tetapi dia tahu bahwa dia telah resmi memasuki wilayah utara. Angin di utara sedikit lebih dingin daripada di selatan. Meskipun masih musim panas, angin yang datang dari jauh juga terasa dingin. Zhou Tai mengambil peta itu setiap hari untuk berdiskusi dengan Chu Zengyi dan yang lainnya tentang di mana ayahnya diikat. Chu Zengyi tidak mau memperhatikannya karena bagaimanapun juga, jika dia ingin menyelamatkan raja, dia harus pergi ke kota Yanyun, markas tentara Harimau Darah. Kota Yanyun, yang dulunya merupakan kota pertama dari 16 prefektur Yanyun, tidak memiliki banyak penduduk sipil, tetapi ada banyak prajurit di sana, karena kota ini merupakan kota utama yang secara langsung menahan serangan kavaleri serigala dari perbatasan utara. Kota-kota di sini tidak memiliki tembok yang tinggi, jadi para penunggang serigala sering menyerbu di malam hari, membawa pergi anak-anak atau membunuh warga sipil. Meskipun pasukan Harimau Darah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka, sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan hampa. Hal ini juga mengakibatkan tidak banyak orang yang berani tinggal di kota Yanyun lagi, dan mereka yang bertahan semuanya adalah orang-orang yang kuat dan cakap. Untuk bepergian dari Chengzu ke kota Yanyun, Anda harus melewati 3 kota kecil, kota Guyuan, kota Yanbei, dan kota Longwei. Ketika mereka berada di luar kota Guyuan, Chen Ce dan yang lainnya sudah mencium bau darah yang kuat sebelum mereka mendekat, dan Chu Zengyi mengerutkan kening saat itu. Oh tidak, sepertinya terjadi sesuatu di kota Guyuan. Chu Zengyi memimpin anak buahnya untuk bergegas dengan kecepatan penuh, sementara Chen Ce dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka memasuki kota Guyuan dan menemukan bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi di sini. Beberapa warga sipil di sini dikumpulkan di ruang terbuka kota dan dibantai. Mayat mereka berserakan di mana-mana. Sebagian besar mayat dilubangi tanpa organ dalam, tetapi semua bagian tubuh masih ada, hanya ada beberapa bekas gigitan yang sangat jelas. Sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah bekas gigitan anjing yang sangat kuat.
Chu Zengyi tampak muram, setelah mencari beberapa saat, dia kembali dan menemukan Chen Ce. Bagaimana? Chen Ce tahu bahwa situasinya tidak optimis, tetapi dia masih ingin bertanya. Tidak ada yang selamat. Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, telah meninggal. Ini adalah pemandangan yang biasa dimakan serigala. Yang disebut dengan menggerogoti serigala adalah hal yang paling suka dilakukan oleh serigala utara setelah menang. Yaitu mengumpulkan musuh-musuh, lalu melepaskan serigala mereka untuk menyerbu dan memakan orang-orang tersebut. Namun, serigala mereka akan pergi setelah memakan organ dalam orang-orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk membunuh lebih banyak orang dan memakan lebih banyak orang, sehingga serigala mereka dapat tumbuh lebih kuat. Meskipun tempat-tempat seperti Guyuan dulunya tandus, para penunggang serigala biasanya tidak bisa datang ke sini untuk membunuh orang. Selama beberapa dekade, tidak ada masalah. Namun sekarang, Chu Zengyi mulai sedikit cemas, dan dia segera berkata kepada Chen Ce, "Tuan, kita benar-benar perlu mempercepat laju. Saya khawatir Long Wei, kota Yanbei, dan bahkan kota Yanyun mungkin akan mengalami masalah. Jika para penunggang serigala ini tidak mencapai kemenangan besar, mereka tidak akan berani maju dengan mudah. Saya khawatir pasukan harimau darah dalam bahaya." Ketika Chu Zengyi mengatakan ini, orang yang paling cemas dan khawatir adalah saudara perempuannya. Gadis keras kepala itu sudah mencapai posisi yang cukup tinggi di sini. Jika para penunggang serigala menyerbu, dia pasti akan maju. Jika memang begitu, apakah dia akan mendapat masalah? Suasana hati Chu Zengyi naik turun. Dia jarang menyebut-nyebut tentang saudara perempuannya, terutama di depan Chen Ce, si cabul besar. Chu Zengyi merasa bahwa saudara perempuannya terlalu cantik. Selain itu, pernikahannya tidak bahagia. Mantan suaminya, yang seorang pemburu, berani memukuli saudara perempuannya, yang membuat Chu Zengyi sangat marah. Sayangnya, kali ini ketika dia pergi ke desa Chenjia, dia menyelidiki secara terbuka dan rahasia, tetapi dia tidak menemukan keberadaan saudara ipar pemburu legendaris itu. Chu Zengyi hanya bisa berpikir bahwa orang yang tidak beruntung itu pasti telah ditangkap dan dimakan oleh orang-orang Qiang selama pemberontakan Qiang. Adapun Chen Ce, Chu Zengyi tidak ingin dia berhubungan dengan adik perempuannya. Sudah diketahui umum bahwa Chen Ce adalah seorang cabul. Dia memiliki begitu banyak istri, tetapi mereka tetap tidak bisa memuaskannya. Dia bahkan berselingkuh dengan permaisuri Zhao Junlin. Oleh karena itu, Chu Zengyi tidak pernah menyinggung adik perempuannya yang cantik di depannya. Ia khawatir adik perempuannya yang cantik akan menjadi sasaran si cabul Chen Ce, yang akan merepotkan. Meskipun dia tidak mengatakannya, Chu Zengyi sangat gugup karena adik perempuannya mungkin dalam masalah. Namun dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, jadi dia hanya bisa mendesak Chen Ce dengan mengatakan bahwa pasukan macan darah mungkin dalam bahaya. Hal ini membuat Zhou Tai ketakutan, dan dia buru-buru mendesak Chen Ce, Bos Chen, kita harus mempercepat langkah. Hei, sepupu ipar, jangan ragu, ayo kita ke sana dengan cepat. Kata sepupu ipar, membuat semua orang tertawa, dan Chen Ce tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia dipukul oleh Qiu Yaoer dan dipelintir oleh Luo Sanshan. Namun Chen Ce langsung memutar matanya kembali. Qiu Yaoer dan yang lainnya boleh memutar mata, tapi kenapa kamu, Luo Sanshan, memutar matamu? Apakah kamu tidak memakan hidangan kaisar yang disiapkan Zhao Junlin atau apa? Kamu paling bahagia saat bermain dengan Zhao Junlin. Baiklah, jangan khawatir tentang formasi, maju saja dengan kecepatan penuh. Tentu saja, kalian tetap harus dilayani, serang. Atas perintah Chen Ce, tim bergerak dengan kecepatan tertinggi secara tertib. Dalam sekejap, kuda-kuda itu berlari kencang menuju kota Yanbei dan kota Longwei di depan. Ketika kami tiba di kota Yanbei, situasinya mirip dengan yang terjadi di Guyuan. Semua orang di sini telah terbunuh, tetapi beberapa mayat masih hangat, yang berarti pembunuhnya belum pergi jauh. Jadi Chen Ce dan yang lainnya mempercepat langkah mereka menuju kota Longwei. Chu Zengyi memimpin pasukannya ke garis depan. Dia tidak lagi peduli dengan kuda perangnya dan bergegas menuju kota Longwei. Benar saja, situasi di kota Longwei belum mencapai titik terburuk. Masih ada teriakan pembunuhan dan pertarungan. Chu Zengyi buru-buru berteriak, kavaleri kekaisaran kerajaan Zhou Agung telah tiba. Semua orang Zhou Agung, kalian selamat. Semua anak serigala di perbatasan utara, dengarkan aku,
kalian telah dikepung, keluar dan mati. Nama kavaleri kerajaan Zhou Agung masih yang paling terkenal. Pada saat ini, untuk mengintimidasi anak-anak serigala di perbatasan utara, Chu Zengyi tanpa basa-basi menggunakan nama mereka. Benar saja, reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Reputasi kavaleri Kaisar Zhou Agung masih membuat para penunggang serigala kota Longwei panik, dan mereka bahkan mulai mundur. Tetapi lebih banyak lagi penunggang serigala yang meninggalkan rakyat jelata dan menyerbu ke arah Chu Zengyi dan anak buahnya. Para penunggang serigala dari utara itu semuanya mengenakan baju besi kulit, yang sama sekali tidak dapat menghalangi anak panah. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Baju besi kulit itu setidaknya dapat menghalangi beberapa anak panah, dan jika dia beruntung, anak panah itu tidak akan menembus dagingnya. Industri di utara buruk. Mereka tidak memiliki biji atau teknologi untuk membuat peralatan besi. Namun, dengan pengungkapan dan bantuan beberapa pengkhianat dari Zhou Agung dengan motif tersembunyi, senjata dan peralatan anak serigala di utara ini menjadi semakin baik selama bertahun-tahun. Mereka bahkan memiliki pedang berharga untuk masing-masing dari mereka, dan kualitasnya sangat bagus. Mereka menyebutnya pedang Wuxi. Bentuk pedang Wuxi milik penunggang serigala utara adalah pedang lengkung besar, dan lengkungannya jauh lebih menakjubkan daripada lengkungan pedang buntut milik pasukan keluarga Chen. Mereka menggunakan pedang lengkung ini, dan upacara kedewasaan setiap penunggang serigala utara adalah memenggal kepala orang barbar selatan dengan pedang Wuxi di tangan mereka. Suku barbar selatan adalah sebutan bagi para penunggang serigala dari wilayah utara untuk orang-orang Zhou Agung. Orang-orang Zhou Agung percaya bahwa anak-anak serigala dari wilayah utara adalah sekelompok binatang buas yang tidak tahu bagaimana menjadi beradab dan belum berevolusi sepenuhnya. Para penunggang serigala di utara percaya bahwa orang selatan adalah orang barbar dan bahwa mereka menempati tanah Feng Shui yang baik tetapi menolak untuk membaginya dengan mereka. Itulah sebabnya mereka akan menyerbu lembah setiap tahun dan membawa orang barbar kembali dari selatan sebagai budak atau untuk memberi makan tunggangan mereka. Sebenarnya, kedua belah pihak sudah saling membenci sejak lama, seperti halnya orang Qiang. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk rekonsiliasi, jadi begitu mereka bertemu, kedua belah pihak saling menyerang. Kedua belah pihak adalah orang-orang pemberani, tetapi setelah berlari cukup jauh, Chu Zengyi tidak diliputi oleh kebencian. Dia tiba-tiba memerintahkan tali kekang untuk dikencangkan. Ratusan prajurit menarik kendali secara bersamaan dan memperlambat kecepatan secara tajam. Di sisi lain, ada 5 atau 600 prajurit kavaleri serigala. Ketika mereka melihat Chu Zengyi dan anak buahnya berhenti, mereka langsung berteriak dan bersorak. Hahaha, bukankah mereka adalah kavaleri kaisar kerajaan dari dinasti Zhou Agung? Mengapa mereka begitu takut saat melihat kita? Hei, hahaha, kamu benar-benar berhenti. Apa, kamu menyerah? Dibandingkan dengan kami, orang-orang perbatasan utara, pasukan berkuda Zhou Agung bahkan tidak sebaik rambut ekor serigala kami. Beraninya kau berhenti di saat seperti ini. Kau benar-benar bodoh, hahaha. Pihak ini masih mengejek dan melaju dengan cepat. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit hingga hanya 100 meter. Melihat para penunggang serigala bergegas mendekat, Chu Zengyi ingin bergegas maju dan bertarung, tetapi akal sehatnya tetap membuatnya memberi perintah. Semuanya, tarik busur kalian, bidik anak panah kalian, dan serang secara lokal. 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Tidak ada keraguan, kavaleri serigala itu sangat cepat, pada dasarnya mampu mencapai jarak sekitar 50 yard atau 100 meter, sehingga tidak memberi mereka ruang untuk berpikir. Akan tetapi, bahkan jika mereka melihat Chu Zengyi dan anak buahnya mengeluarkan busur dan anak panah, para penunggang serigala itu tidak akan menghindar. Yang paling mereka lakukan adalah membungkukkan badan. Karena dalam doktrin orang utara, hanya yang kuat yang akan menghindari anak panah yang beterbangan. Orang utara yang paling tangguh akan menggunakan dada mereka yang kuat untuk menangkis anak panah musuh. Justru berdasarkan doktrin bodoh seperti itu, tak satu pun dari para penunggang serigala ini berniat menghindar. Mereka tetap mengikuti rute semula, berpikir bahwa selama mereka bisa selamat dari gelombang anak panah ini, mereka bisa maju dan menggunakan pedang pendek dan gagang serigala mereka untuk mencabik-cabik orang-orang yang menyebut diri mereka kaisar kerajaan itu. Namun, yang tidak mereka duga ialah ketika gelombang pertama hujan panah itu turun, beberapa dari mereka atau tunggangan mereka sudah terkena panah itu,
bahkan ada penunggang serigala yang tertembak dan terjatuh ke tanah, baik manusia maupun serigala-serigala itu pun mati. Namun, sebagian besar orang baik-baik saja. Tepat saat mereka mengira telah berhasil, mereka malah mulai tertawa dan bersorak. Namun detik berikutnya, mimpi buruk datang. Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Sepertinya panah-panah lawan tidak ada habisnya. Satu persatu anak panah, peluru demi peluru, jatuh ke arah mereka dengan kecepatan seperti tetesan air hujan. Sekelompok penunggang serigala terkena anak panah. Mereka jatuh ke tanah satu persatu. Beberapa dari mereka berbalik dan mencoba lari, tetapi terkena beberapa anak panah. Serigala-serigala yang terjatuh ke tanah melolong dan berusaha bangkit, namun satu persatu mereka tertembak anak panah. Semua prajurit kavaleri serigala jatuh di jalan yang tampaknya tidak terlalu panjang ini. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat mencapai Chu Zengyi dan anak buahnya. Bahkan orang yang paling dekat dengan mereka berjarak 5 atau 6 meter. Sementara yang lain mengisi ulang anak panah mereka, Chu Zengyi menghunus pedangnya dan menyerbu maju untuk menyerang orang-orang atau serigala yang belum mati itu, menebas mereka satu persatu, dan segera membacok mereka hingga mati. Anak serigala utara ini tidak pernah bermimpi bahwa anak panah musuh bukanlah anak panah, melainkan hujan anak panah sialan. Bagaimana kita melawan perang sialan ini? Musuh hanya berdiri di sana tak bergerak, dan para penunggang serigala kita tidak mungkin dapat menjangkau mereka. Semua prajurit kavaleri serigala tewas dengan mata terbuka, tetapi sebelum tewas mereka percaya apa yang diteriakkan Chu Zengyi. Mereka percaya bahwa Chu Zengyi dan orang-orangnya adalah kavaleri kerajaan Zhou Agung. Karena mereka mengira hanya kaisar kerajaan yang dilengkapi dengan senjata hujan panah gila seperti itu. Jaga medan perang. Yang lainnya, ikuti aku ke kota dan lihat apakah ada anak serigala lainnya. Jangan biarkan ada yang lolos. Bunuh mereka semua. Ya, para anggota tim pengawal menanggapi dengan aktif, dan semua orang tampak sedikit terlalu bersemangat. Bersambung ke bab selanjutnya.